Baik, Bapak suara saya terdengar jelas ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya, Ya, karena udah jam 7 lewat 7.30 lewat 5 menit ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya untuk agenda kita hari ini ya. Agenda hari ini kita bahas sosialisasi dan refreshment dan persiapan seminar keinsinyuran gitu ya. Jadi sistemnya kita nanti bisa berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian ya, paling banyak berdiskusi dan ini istilahnya apa? Mengingatkan bahwasanya kita masih ada tanggungan ya Bapak Ibu ya. Setelah kemarin ada 3 asesmen ya, 3 asesmen. Sekarang kita lanjut ke yang istilahnya apa? Melakukan seminar ya sesuai jadwal yang kemarin sudah disampaikan sama admin, ada Pak Imam. Kemudian 3 asesmen sudah kita ini ya, udah kita lewati ya. Yang dari pertama coba saya share screen aja. Oke, ini udah saya kira udah kelihatan. Kemarin sudah disampaikan ada 3 asesmen. Asesmen 1 pendaftaran seminar keinsinyuran hingga 3 Oktober. Kemudian tempat tabel juga sudah disubmit, sudah disampaikan. Asesmen kedua portofolio keinsinyuran, jadwal atau deadline-nya 13 Oktober. Kemudian asesmen 3 CV keinsinyuran yang baru saja kita lewati ya Bapak Ibu ya. Ini di 20 Oktober. Di sini juga kemarin sudah ada lembar pengesahan, kemudian ada istilahnya lembar untuk publikasi ya hasil produk dari CV keinsinyuran ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang masih belum mengumpulkan gitu ya, belum mengumpulkan ketiga asesmen tersebut atau misalkan kurang lengkap gitu ya. Jadi mohon segera dilengkapi ya karena ini kewajiban sebagai mahasiswa RPL gitu ya untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk penilaian harap segera diselesaikan. Nah, karena beberapa juga sudah kami cek memang ada yang belum mengumpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk melengkapi ketiga asesmen yang sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, misalkan lebih detailnya, jika memang kurang jelas, silakan nanti bisa komunikasi lebih lanjut ya dengan pembimbing, gitu ya Bapak Ibu ya. Pembimbing, kemudian juga bisa ke admin kita ada Pak Imam yang bisa membantu, gitu ya. Nah nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya atau berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah 3 tadi yang asesmen, gitu ya, ada lagi yang sempat di-share sama Mas Imam ya, ada rubrik penilaian. Ya, Bapak Ibu ya, ada rubrik penilaian di sini yang sudah disampaikan hari Rabu. Ini sudah saya download. Nah, tadi. Ini intinya dilakukan oleh penilai atau misalnya dosen penguji ya Bapak Ibu ya. Ini atau dosen pemverifikasi gitu ya. Jadi dosen pemverifikasi ini nanti akan menilai Bapak Ibu sekalian ya dari beberapa aspek penilaian. Misalkan untuk rubrik penilaian seminar keinsinyuran IR 106. Ini di sini Bapak Ibu akan dilihat slide presentasinya. Jadi jumlah slide efektif, kemudian desainnya menarik dan mendukung materi presentasi dan terdapat nomor halaman. Jadi ini lebih ke produk presentasinya ya Bapak Ibu ya. Slide-nya bagus atau bagaimana gitu ya. Misalnya banyaknya, banyak halamannya gitu ya. Apakah mendukung ya atau desainnya ini mendukung nggak untuk Bapak Ibu presentasi gitu ya. Kemudian ada tata tulis. Di sini ada kalimat di slide efektif dan mendukung materi presentasi sesuai EYD. Ini sehingga
Bapak Ibu sekalian bisa melakukan bimbingan juga ya seharusnya ya, dengan beberapa kali bimbingan dengan pembimbing. Kemudian grafik dan animasi menggunakan media grafis yang tepat dengan animasi yang memperkuat materi presentasi ya. Jadi grafik animasi ini juga membantu penonton istilahnya ya, atau istilahnya membantu yang melihat, terutama yang nanti ada seminar terbuka ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya tapi tidak harus misalkan Pak animasinya buat sendiri atau bagaimana, ini bebas ya Bapak Ibu ya. Yang penting apa ya, membantu memudahkan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian poin nomor 4 ada cara berbicara dan durasi presentasi. Jadi gaya bicara nyaman didengar, kontak mata terjaga, pemilihan kata dan bahasa tubuh yang formal, materi presentasi tersampaikan dengan baik, dengan waktu, penyampaian yang efektif, penyampaian sesuai dengan durasi. Nah, ini saya sampaikan kembali ya Bapak Ibu ya, kemarin terkait durasi. Jadi ada yang seminar tertutup dan terbuka. Untuk yang tertutup maksimal waktunya 45 menit ya. Itu sudah termasuk presentasi Bapak Ibu sendiri, kemudian termasuk tanya jawab dari dosen pemverifikasi. Ada dua dosen ya Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 45 menit. Nah, kalau lebih berarti ya jelas mempengaruhi nilai gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang untuk terbuka Bapak Ibu ya, terbuka maksimal 1 jam atau 60 menit gitu ya. Itu dari presentasi, kemudian tanya jawab ya dari baik dosen pemverifikasi, moderator ataupun peserta. Jadi peserta seminar atau webinar itu berhak untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti sidang tugas akhir atau skripsi atau tesis gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga istilahnya seperti apa ya? Webinar. Webinar ini berbagi informasi gitu ya. Jadi berhak juga Bapak Ibu mau mengundang mahasiswanya atau mengundang anak didiknya dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Ya. Kemudian terbuka tadi waktunya 60 menit ya. Berarti nanti juga ada tim keeper. Nah, tim keeper ini tugas dari moderator atau dosen pemverifikasi pertama. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi akan dibantu oleh tim keeper, dosen pemverifikasi utama sama admin. Nah, kemarin kalau nggak salah saya sudah minta juga Mas Imam selaku admin ini tuh juga join untuk dosen apa untuk seminar terbuka ya Bapak Ibu ya. Karena kalau terbuka itu nggak dibatasi, itu kemarin bisa 1 jam lebih, bisa hampir 2 jam ya. Kemudian tanya jawab. Nah, cepat dan tepat dalam memahami pertanyaan keinsinyuran serta mampu menjawab secara efektif dengan elaborasi yang baik gitu ya. Nah, jadi nyambung nggak ditanyain gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk rubrik penilaian portofolio keinsinyuran dari IR 101 hingga 103 gitu ya. Ini dari masing-masing portofolio yang Bapak Ibu sudah kumpulkan gitu ya. Ini dari aspek penilaian. Pertama ada studi kasus. Studi kasus yang disajikan valid, asli, terkini, dan memadai. Ini akan diverifikasi juga sama dosen pemverifikasi. Kemudian keputusan keinsinyuran sesuai dengan kompetensi dan mempunyai peranan ya, peranan penting dalam K3L. Nah, ini saya kira juga kemarin udah beberapa kali perkuliahan ya Bapak Ibu ya, kuliah dengan dosen masing-masing, misal K3L, kemudian keinsinyuran dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada catur karsa selalu mengutamakan keluhuran budi, penerapan kompetensi, disertai dengan komitmen untuk kepentingan manusia dan meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan. Terakhir ada Sabda Dharma, selalu mengutamakan K3L, bekerja sesuai dengan kompetensi, menghindari konflik kepentingan, membangun reputasi profesi, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi, dan mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, oke, ini untuk yang penilaiannya ya Bapak Ibu ya dari seminar dan juga portofolio keinsinyuran. Nah, selain tadi dua hal ya, dua hal tadi yang sudah saya sampaikan, asesmen 1, 2, 3, kemudian rubrik penilaian, kami juga mengingatkan untuk vibe-nya ya Bapak Ibu ya, ada di OPD member gitu ya, yang Bapak Ibu isikan di OPD member, mohon dicicil ya Bapak Ibu ya. Ini masih ada waktu, jadi Bapak Ibu bisa menyicil di OPD member agar segera diselesaikan gitu ya, karena
memang jatahnya kalau bisa ya dari sejak lulus S1 ya Bapak Ibu ya. Sejak lulus S1 dan diharapkan setiap tahun ada isinya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan poin yang maksimal. Dan kami kira juga kemarin sudah melakukan bimbingan ya Bapak Ibu ya dengan pembimbing masing-masing dan kami pastikan juga setiap komponen penilaian juga sudah disampaikan oleh pembimbing masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak Ibu. Oh ya, kemarin ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Pak, misalkan kemarin ada yang mau apa ganti jadwal lah. Kemarin kan sudah disampaikan sama admin juga ya. Ganti jadwal itu maksimal tanggal berapa Bapak Ibu ya karena kami juga mempertimbangkan dari dosen pemverifikasinya atau pengujinya ya. Karena sesuai dengan BK sudah kami plotkan masing-masing. Nah, ini sehingga kalau Bapak Ibu mau pindah jadwal gitu ya, ini perlu kami sampaikan juga ke pengujinya, apakah penguji bisa hadir atau berhalangan. Nah, nanti kemarin juga beberapa ya sudah pindah gitu ya. Dan ini ada yang 2 kali minta pindah. Ini mohon diperhatikan ini tidak bisa sering-sering ya Bapak Ibu ya. Karena jadwal ujian itu apa ya? Sangat berat kalau misalkan Bapak Ibu sering minta geser gitu ya. Ini tentu juga akan jadi catatan tersendiri dari ini Bapak Ibu dosen lainnya ya. Ini kemarin misalkan sudah dijadwalkan tanggal sekian, kemudian minta pindah lagi gitu ya. Jadi mohon bantuannya juga Bapak Ibu kerjasamanya gitu ya. Ini membuat jadwal yang sudah fix sehingga kalau sudah ditetapkan mohon jangan berubah-ubah lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sudah fix diusahakan ya Bapak Ibu ya. Memang misalkan kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan kami juga memaklumi ya. Misalkan ada dinas luar kota gitu ya, kemudian ada terkena musibah dan lain sebagainya nanti bisa kami maklumi ya. Nah, tapi mohon juga bantuannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan kami persilakan. Izin Pak, Ya, Bu Sheila. Eh, izin Pak. Jadi kan pada saat kita kuliah perdana itu sudah pernah disebutkan juga bahwa sekarang itu kan sudah tidak Sabta Dharma dan Catur Karsa lagi, Pak. Nah, Mm-mm. sedangkan tadi salah satu poin penilaiannya kan masih Catur Karsa sama Sabta Dharma. Seandainya ketika seminar dan di PPT kita sudah mengikuti aturan keinsinyuran yang baru, apakah akan mempengaruhi penilaian ya, Pak? Kalau terakhir ya Bu ya, kalau misalkan mengganti, yang pertama memang sudah disampaikan dari apa dari pusat ya Bapak Ibu ya. Cuman ini masih sedang proses penyusunan kurikulum ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kami penilaiannya sesuai dengan Sabta Dharma seperti sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Karena ini kemungkinan nanti harus ada istilah apa ya? Pelatihan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi penetapan tim kurikulum gitu ya. Tim kurikulum nanti akan diundang untuk melakukan penyusunan ulang ya. Kemudian intinya tidak bisa dalam waktu dekat ya Bapak Ibu ya. Termasuk nanti ada peraturan perundang-undangan baru yang SKS-nya juga sekarang kan cuma berapa 24 ya. Nah, nanti akan berubah tidak hanya 24 SKS lagi. Jadi akan banyak perubahan gitu ya. Jadi syukur-syukur atau untung-untungan Bapak Ibu yang sekarang udah mulai gitu ya. SKS-nya sekarang masih tidak berubah gitu ya, masih tetap berapa 24 SKS-nya kalau nggak salah ya. Ah, sehingga nanti penilaiannya tetap Ibu ya yang sesuai dengan yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh admin kemarin hari Rabu kalau nggak salah gitu ya. Gitu Ibu. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan. Halo, selamat malam Pak Okta. Ya, Pak Eh, Ferdi, silakan. ya, saya Ferdi Pak dari Batam. Gini Pak, saya pengen menyampaikan saja untuk
beberapa asesmen ini kan kita membutuhkan tanda tangan dosen pembimbing, Pak. Halo? Ya, Halo, masih Pak. masuk, Pak? Ya, Ya, kan beberapa asesmen ini kan kita membutuhkan tanda tangan dosen pembimbing, Pak. Sama halnya dengan beberapa waktu lalu saya sampaikan, dosen pembimbing saya tuh belum ada merespon sama sekali komunikasi dari saya, Pak. Jadi saya terkendala dari bimbingan dan juga lembar pengesahan. Saya juga udah melaporkan ke dosen wali dan juga ke Pak Imam dan juga ke Pak Rahman, disuruh tunggu. Sedangkan saya harus mengumpulkan asesmen ini membutuhkan tanda tangan beliau. Nah, saya juga belum belum ada bimbingan sama sekali 2 minggu ini, sedangkan saya seminarnya 2 minggu lagi. Nah, itu saya terkendala di dosen pembimbing, Pak. Jadi saya juga udah coba chat Bapak untuk minta konsultasi segala macam, Bapak, Pak Imam, Pak Sabto, dosen wali saya. Cuman emang solusinya disuruh nunggu, sedangkan saya dituntut untuk mengumpulkan asesmen yang membutuhkan tanda tangan beliau. Nah, itu gimana, Pak? oke. Apakah ada solusinya? Eh, Kalau Atau hmm, asesmen Bapak ya nanti bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau karena kesulitan komunikasi dengan dosen pembimbing, jadi nanti ya, silakan kalau sudah dapat silakan disusulkan ya Bapak ya. Untuk hmm, asesmennya kan tadi mungkin yang asesmen ketiga ya untuk tanda tangan ya. ya sama asesmen pertama, Pak, untuk lembar Asesmen pengesahan. pertama. Oke, Satu nanti dua Ya, satu tiga itu Pak. satu satu tiga, tiga ya. ya Bapak. Oke, nanti bolehlah nanti menyusul karena alasan tadi ya Bapak ya, karena Ya, susah berkomunikasi. eh, Nanti saya, silakan eh, disusulkan. eh, Ya. saya ini Pak, saya pengen menyampaikan aja. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Cuman saya hampir sama sekali nggak direspon, baik di grup maupun di chat pribadi. Nah, itu gimana ya, Pak? Dosen dosen pembimbing saya Pak Beni, saya udah tanyakan ke Pak Imam dan juga Pak Rahman, katanya beliau lagi sibuk. Nah, tapi apakah emang dengan kesibukan beliau saya tidak dapat notice untuk melakukan bimbingan? Karena jujur saya masih ragu dengan hasil karya seminar saya karena saya nggak dapat bimbingan sama sekali. Ketika saya minta bantuan ke dosen wali, diarahin tetap ke pembimbing karena menghargai pembimbing kan. Nah, itu gimana Pak Iya. solusinya dari Kalau panitia itu? di grup bagaimana Pak? Di Di grup grup sama sekali bimbingan Pak, sama belum sekali ada. tidak direspon. Iya, saya juga udah Oke. ada chat 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 Hmm, Bapak beberapa waktu lalu untuk minta tolong. Di situ juga ada bukti Oke. screenshotan chat pribadi sama juga chat grup ke beliau. Cuman emang nggak ada tanggapan. Nah, saya nggak tahu apakah bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya mengalami kendala sama saya, apakah sama apa tidak. Cuman yang saya pribadi, yang karena kelas RPL yang dosen bimbingannya Pak Beni itu cuman saya, jadi Oh, saya sama Bapak rasa aja. Oke, oke. iya, jadi Oke. saya aja yang Nah, mengalami seperti ini iya. Pak. Jadi saya pun juga agak Mm-mm. bingung untuk melakukan konsultasi karena saya juga berdomisili Mm. di Batam. Oke. Heeh. Saya takut nanti saya ke Poltek Batam malah mengganggu, kesannya memaksa atau gimana, Mm-mm. karena saya ingin konfirmasi dulu. Iya, sorry Pak. Pak Ferdi di mana? Iya, saya Di di Batam Batam kan? Pak. Iya, Jam kerjanya mungkin? Hmm? saya kerjanya di Novi Prova Pak, jam pagi. Oke, jam bakti. Mungkin Hmm, pas istirahat atau bagaimana mungkin kesempatan ada waktu luang Bapak menyempatkan waktu ke Poltek gitu ya Bapak ya. Ini sa- saran sa- saya selaku istilahnya apa ya? panitia mungkin. eh, apa lagi ya istilahnya? Cara terakhir lah istilahnya ya. Hmm, Berarti ya, cara terakhir mungkin Bapak iya, kalau ada iya. waktu bisa ke kampus terus menanyakan ruangan Pak Beni di mana gitu ya. Ah, Dan kalau sempat bertemu beliau nanti bisa janjian gitu ya. Waktu hmm, terluangnya kapan yang baik gitu ya untuk Bapak melakukan bimbingan secara langsung. Nah, ini malah lebih baik hmm. kalau Bapak bisa melakukan bimbingan secara Iya Pak, langsung gitu kan. sebenarnya saya pengen hal seperti itu. Cuma nanti kalau saya datang langsung, kesannya nanti malah tidak tahu waktu Pak. Karena saya eh, kan ingin konfirmasi dulu via chat gitu loh Pak. Kalau emang bisa, kapan, terus saya bisa datang gitu loh Pak. Jadi saya pun juga enak datang ke beliau. Iya. Kalau kayak gini kan Eh, jadi gini loh Pak. Saya emang butuh beliau, tapi kalau dipersulit seperti ini saya juga bingung saya mesti bagaimana untuk ya seminar saya gitu Pak. itu Pak Ferdi saya kasih solusi aja ya. Kasih saya Oke, oke. sarankan aja ya. Berarti Bapak jika memang kesulitan nanti boleh menunggu beliau waktu Bapak luang juga ya.
Tentunya Ah, nanti coba tanya ruangan beliau Pak Beni di mana gitu ya. hmm. Syukur-syukur nanti Pak Beni langsung beri kesempatan untuk bimbingan kan alhamdulillah gitu ya. Kan juga Ah, nggak tahu juga. Ini kan kemungkinan terakhir ya istilahnya cara terakhir ya. iya, iya. Kalau Bapak chat udah nggak bisa terus ditelepon, tentu kalau telepon ya jam kerja seperti biasanya ya Bapak ya. Hmm, Tapi hmm. sesuaikan jamnya jam pagi sampai jam berapa mungkin Bapak. Saya chat Ya. Pak, itu udah Hmm. pagi jam 8, jam Ah, jam jam working hours-nya jam 8 sampai jam 9. oke, Kalau oke. beliau nggak balas, saya pasti akan chat sekitar jam 3-an, Pak. Itu tiap Oke. hari dan Senin Ah, sampai Jumat aja. Karena saya tahu oke, kita boleh boleh. sama-sama pekerja gitu. Iya. Ya karena cara chat sudah dicoba, mungkin coba ditelepon gitu kan. Ah, ditelepon jam kerja juga ya. Kemudian kalau Nah, memang sudah tidak bisa juga, Bapak boleh langsung ke sana aja ke kampus saja nanti di ruang 211 itu kan ada ruang TU Pak, mesin ya. nah, TU nah. mesin nanti Bapak tanya Pak Beni ruangannya di sebelah mana nanti sambil titip pesan boleh izin misalkan bertemu beliau Hmm. kira-kira bisa nggak gitu ya. Ini salah solusi terakhir ya. Saya ini gambarannya salah apa ya? Saya gambar auto POV-nya sebagai mahasiswa juga gitu ya. Jadi cara Iya, terakhir Pak. gitu ya, Pak ya. Nah, cara terakhir nggak ada karena nggak ada cara yang lain gitu ya. Nah, karena Bapak juga sudah komunikasi dengan Pak Imam, Pak Hakim gitu, kemudian dosen wali juga ya. Nah, saya Hmm. juga ini kan intinya sudah semua cara dicoba gitu ya. Berarti Iya, betul. cara terakhir ya itu Pak saya sarankan Bapak tadi telepon atau kemudian nanti ke ruangan beliau secara langsung gitu ya. Oke. Tapi Berarti janjian gini, dulu ya, ya. ya, saya tetap nanti mungkin akan coba dalam minggu ini Mhm. untuk Oke oke. ketemu beliau di working hours di Cipali lebih tepatnya. Sorry di sini hujan Ya. Pak, jadi agak berisik. Iya, Selanjutnya oke. mungkin mungkin gini Pak, saya akan tetap mengumpulkan asesmen karena saya belum mengumpulkan asesmen terkendala sama pengesahan. Jadi saya tetap mengumpulkan asesmen beserta dengan pengesahan tapi blank blank sign Ya, aja oke. gitu Pak, blank tanda Oke, tangan. oke. Nanti setelah Ya, saya dapat tanda tangan saya akan resubmit aja gitu Pak. oke. Boleh, boleh, Pak. Oke, gitu Silakan, aja Pak Pak ya. Ferdi. Ya, Oke, oke. silakan. Cara terakhir, Mungkin Pak ya, karena ya, apa ya, alternatif lah ya. iya. Oke, Baik Pak. Mungkin besok saya akan coba menghubungi Pak Imam sama Pak boleh. Sabto untuk konfirmasi apakah solusi itu bisa dilakukan apa tidak. Itu aja Oke, sih Pak. ya, oke. Karena jujur saya agak agak apa ya, agak agak bingung dengan kondisi seperti Hmm, ini gitu sih Pak. Apakah nanti ini akan mengganggu proses seminar saya atau proses penilaian saya hmm, gitu. Karena saya juga bingung karena dosen hmm, pembimbing kan dipilihkan sama pihak hmm. kampus, jadi saya nggak ada Iya, tahu menahu tentang hal ini, Pak. hmm, hmm. Iya, betul. Itulah cara terakhirnya ya, Bapak ya. Oke Pak, oke Pak. Dia gimana lagi istilahnya ya, mana yang Nah, kita coba alternatif terbaik lah. nah, Seperti itu ya, mungkin Pak Ferdi ya. nah, mungkin saya juga minta tolong ke Bapak untuk disampaikan ke Pak Rahman atau ke Pak Imam untuk keluhan saya yang berulang kali ini. Saya mohon maaf Pak, supaya mungkin Ya, siap. agak agak trigger dari Pak Beninya untuk merespon komunikasi dari saya gitu. Siap, siap, Pak Oke, Ferdi. Nah, nanti coba iya, kalau saya bertemu ya, saya iya coba Pak. komunikasikan juga gitu ya. Oke. Oke, oke. Baik, Makasih ya Pak. terima Ya, kasih ya, Pak ya, Ferdi untuk ya, ya sama-sama Bapak untuk ya. diskusinya. Assalamualaikum Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin. Oh ya, Waalaikumsalam Bapak. Bapak Ibu sekalian yang lain kalau mau bertanya kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, apa cukup ini? Karena memang nggak terlalu ini ya urgent ya untuk materi kali ini ya. Cuman kami menyampaikan tadi pertama ada 3 asesmen yang perlu Bapak Ibu selesaikan gitu ya. Nah, ada tadi asesmennya tadi pendaftaran seminar keinsinyuran, portofolio keinsinyuran, dan CV keinsinyuran ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari 3 asesmen ini tadi jika terkendala seperti Pak Ferdi atau Bapak Ibu yang lain ya untuk tanda tangan nanti boleh dikumpulkan dulu atau nanti bisa menyusul ya karena kan juga komunikasi dengan dosen mungkin jika ada kendala ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap dicoba saja gitu ya dari tadi 1 dan 3 terutama gitu ya. Kemudian dari bobot tadi juga sudah saya sampaikan ya untuk bobot atau penilaian dari seminar keinsinyuran dan portofolio keinsinyuran gitu ya.
dari dua ini penilaian tentu dari seminarnya Bapak Ibu, kemudian dari produk atau CV kemarin ya yang Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, ini tentu selain itu ada jadwal atau waktu seminar keinsinyuran yang tertutup selama 45 menit ya. Kemudian yang terbuka selama 60 menit atau 1 jam gitu ya. Nah, tentu mohon dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya Bapak Ibu ya. Tadi untuk mengecek waktu untuk presentasi ya cukup atau tidak. Bapak Ibu bisa mulai dengan demo mandiri gitu ya, demo mandiri atau misalkan Bapak Ibu sekalian apa ya, coba share screen dari media Zoom gitu ya. Sudah bisa atau belum karena kemarin akhir-akhir kemarin itu terkendala misalkan belum bisa share screen. Nah, belum bisa share screen atau kesulitan share screen gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba dulu pilihan menunya di mana gitu ya. Kalau ini di tempat saya kan tinggal new share gitu ya dan pilih screen-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mohon dicoba agar waktu presentasi dapat digunakan secara efektif ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi atau cukup atau ada kesulitan lagi mungkin selain Pak Beni atau yang dosen yang lain udah cukup bisa berdiskusi Bapak Ibu Mas, yang ya. asesmen 2 itu yang mana? Asesmen 2 ya Bapak ya, coba. Tadi. Asesmen 2 asesmen 2 ini Bapak portofolio keinsinyuran ya. Tinggal diklik nanti di linknya. Kan ada Mas, kan ada 3 asesmen tuh. Satu satu kan presentasi keinsinyuran. Pendaftaran Bapak. Asesmen 1 pendaftaran. Hanya pendaftaran PPT gitu, Mas. Itu kan kita udah daftar. Iya, oke. Sudah kita udah jadwal seminar sudah kita setujui. Ya kan, Mas? Kemudian kita PPT udah kita buat. Kemudian yang portofolio keinsinyuran itu yang mana tuh, Mas? Ini Bapak nanti bisa diklik ya. Yang asesmen 2 portofolio ini coba sudah saya klikkan Bapak ya. Di sini Bapak isi nama, NIM dan lain sebagainya. Di sini ada format PPT-nya, Pak. Nanti Bapak klik sesuai dengan template yang sudah ada di sini, Bapak silakan isikan nanti diupload lagi. Gitu ya, Bapak ya. Yang ketiga, Yang ketiga, ini coba saya bantu klik juga ya. Asesmen 3 di sini ada seperti yang kemarin ya, ada informasinya sama seperti ini. Terus ada lagi template ya, template ini ada lembar pengesahan praktik keinsinyuran gitu ya, kemudian ada lembar pernyataan publikasi, kemudian ada CV keinsinyuran gitu Bapak. nanti yang Faib itu Mas gimana, Mas? Yang Faib itu? Yang five, oke, yang five Yang ini nanti seperti ini sesuai dengan ya, ini isinya saya apa seperti ini udah Pak isi ya. kan, Mas. Udah isi. Oke. Iya, ini sudah kita isi semua. Kan kita mau ini gimana cara mengirimnya? Ini kan dikirim nanti kan, Mas? Oh Bapak isi Pak, Bapak isi tadi ya di Iya, sini. Sudah di-download Bapak, sudah diisi. Kita isinya di aplikasi langsung, Mas. Oh bisa, kalau di aplikasi langsung ini kan ada UPD member ini Pak. Ya, Ya, udah kita isi. oke. Sekarang kita mau ambil kan? Oh, download, bisa di-download ini Pak. Di Nah ini mana, download, Mas? Oh, di sini download ya. betul Bapak. Oke. Nanti di download baru Ini bisa, kirim ke yang tadi, Mas ya. bisa, betul Bapak. Ini Asesmen Bapak, 3 ya, asesmen 3. asesmen 3, oke. Ini Bapak bisa Oke. edit. Jadi istilahnya Bapak Ibu Ya. jangan di-submit dulu ya Bapak Ibu ya.
karena Bapak Ibu masih ada kesempatan buat melakukan editing gitu ya, menambahkan. Jadi kan ada ini juga jaga misalkan Bapak Ibu belum terdaftar di UPD member gitu ya, isiannya sama. Tapi jika Bapak Ibu sudah ada akses untuk UPD member gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung isi di sini, diedit gitu ya. Nah, ini contoh saya kasih contoh isiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa diisi sampai lampiran apa ya? Rekap ya. Rekap kemarin sampai intinya jangan disubmit dulu ya Bapak Ibu ya. Iya Mas, iya Sampai Mas. sudah Paham, Mas. betul-betul fix gitu ya. Nah, ini nih. Ini jangan ditekan dulu submit ya Bapak Ibu ya. Save dan continue aja nggak apa-apa. Nah, Oke karena Mas. kemarin juga ada yang kelewatan, jadi ada yang sudah disubmit dulu gitu ya. Ini jangan kami ingatkan kembali gitu ya, jangan disubmit dulu karena yang di poin 3 ini yang banyak ya, Bapak Ibu ya. Kualifikasi profesional gitu ya. Begitu ya Bapak, Pak Abdi. Eh, Ah, iya, iya. Yang saya mau tanya di sini yang nomor 4 kayaknya Mas. ya. Boleh Oh, ya? nomor Yang 4. tadi Mas. Five, five, five. Oh, 5-nya, 5. Oke. Five. Tadi nomor 4 Ya, kayaknya Mas ya. Atau bukan nomor 4 yang ini oke, yang ada sertifikat Mas katanya Mas. Di sertifikat. mana ya? Yang bukan di Sertifikat dua kayak 2115 atau 16 ini referensi oke, bukan. kualifikasi. Bukan Mas. Yang kayaknya 1516 Mas. Oke, ini Nah, ini. pendidikan. Oke, Ya, pendidikan ini satu. Hmm, yang nomor 6 ini Mas. 16 ya, ini tuh. maksudnya mana nih Mas? Oke, Bapak. Ini sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan. Nah, nanti lebih jelasnya kalau Bapak Ibu minta contoh boleh ke dosen pembimbing masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh punya saya aja gitu ya. Iya, Misalkan, nah, ini sertifikat kompetensi insinyur profesional gitu ya. Penyelenggara, misalnya kayak pelatihan Bapak Ibu ya. iya. Ini juga begitu LSKI. Kota, provinsi, negara, tahun mulai, selesainya, gitu ya. Berarti Hmm? sertifikatnya Mas ya? Betul, betul Bapak. Sertifikatnya Bapak. Bukan kayak kalau yang 15 pelatihannya gitu ya. Betul. 15 ini yang pelatihannya. Kalau Oke, misalkan SKK kan ada yang, misalkan konstruksi Mas. itu ada yang pelatihannya. Oke, gimana Pak? Oke, maksud saya kan 15 kan pelatihannya Mas. Di situ Ya, kan ada ditampilkan bukti. Buktinya kan berbentuk sertifikat, Mas. betul betul. Nah, terus Atau kemasuk 16, apakah itu eh, kita balikkan lagi, Mas gitu? Sertifikat kok udah ada tadi. biasanya gini Pak, kalau saya kemarin pengalaman ikut sertifikat SNI apa BNSP ya Bapak ya. Iya, BNSP, misal contoh. Nah, itu BNSP kan ada yang 15 ini pelatihannya berapa jam pelatihan dulu. Nah, Oke, misalkan 5 hari ya, ya, 5 hari pelatihan ada sertifikasinya sendiri Bapak. Nanti diupload I- di sini, gitu ya. ya, oke. Kemudian ini setelah uji asesmen nanti diupload di Hmm. 16 gitu ya. Jadi ada 2 sertifikat Bapak. Oh, ada dua ya. Oke, Betul. oke. Kalau Kalau yang mau saya satu coba itu cari kan, mana? Misalnya gini, Mas. Kita, hmm, oh itu kompetensinya aja ya. Misalnya kita mengikuti uji coba saya kompetensi. saya kasih contoh ya Bapak ya. Saya coba cari dulu ya. Ada nggak ya? Kurikulum. Nah,
Halo, nah, ini sudah ketemu Pak Abdi ya. Saya kasih contoh. Ini kemarin saya sudah mengikuti, misalkan ya Bapak ya, pelatihan Ya, BNSP level 3. Ini saya coba ya, buka. Nah, ini ada 2 sertifikat Bapak ya. Misalkan pertama tentang surat keterangan pelatihannya. Nah, ini ada berapa jam menerangkan ya, total jam pelajarannya sampai 39. Nah, ini yang ya. nanti diupload di I5 Pak. I5 ini Pak ya. I5, ya ada pelatihannya, ada Oke. jamnya, ada Oke. sertifikatnya. Kemudian yang I6 yang sertifikat kompetensinya Bapak yang seperti ini. Oh, Dari BNSP. oh itu Begitu yang Bapak. dua Mas ya. Ya, betul. Ini contohnya Bapak. Oke. Eh, Oke. Oke Mas, thank you Mas. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Pak, Ibu ini sekalian. Pak, Ya, mau nanya silakan Pak. Pak Bambang. Ya, Ya. ya Pak Bambang, Pak. Eh, Makasih Pak Okta. Pak, menindaklanjuti tadi yang 5 sama 6 Pak. Artinya kalau seandainya umpamanya saya ini tim Pak, ada pekerjaan tim, ada SK tim gitu Pak. Lamanya itu 3 bulan. Tapi dari lamanya 3 bulan itu di breakdown ada beberapa juga yang akan dilakukan, umpamanya sampai 4 umpamanya itu deh. Apakah itu bisa masuk di 6 Pak? Ini SK Di, sa- sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja Bapak? Yang kualifikasi jadi profesional ada Pak? ada ada satu pekerjaan Pak yang dilakukan biasanya kan dilakukan pekerjaan selama 3 bulan gitu Pak. Itu kan melalui pekerja tim namanya. Ada tim pekerjaan, Hmm. tapi di dalam pekerjaan itu ada beberapa yang dilakukan umpamanya sampai ada 3-4 poin gitu. Tapi lama pekerjaan itu adalah 3 bulan gitu loh Pak. Nah itu kan kalau kita 3 bulan kita hitung kan itu kalau dia jamnya itu kan 100 sampai 120 tuh Pak. Kalau nggak salah kalau kita hitung bagi Oh, 3 ya. oke. Ya bagi 3 atau bagi 4 itu. Apakah Ini itu bisa dimasukkan di 1.6 Pak? ini saya kira terkait kualifikasi profesional ya Pak ya? Ya betul Atau itu pelatihan? adalah ya itu bukan pelatihan Pak, Ah, bagian bukan pelatihan. daripada Oke, oke. harus Pengalaman kerja ya Pak ya, betul ya? betul ya. Karena itu Kalau biasanya SK tim, continue ada project A, pindah lagi ke project B, oke, dan oke. kita terlibat melakukan hal tersebut juga, Pak. Bisa ke sini Bapak. 3 Pak. Poin 3 kualifikasi profesional Bapak. Nah, Yang profesional ya. ya betul. Kalau yang tadi pelatihan Pak. Kalau yang ini pekerjaan Bapak tadi yang 3 bulan dibagi bagi beberapa tim itu Bapak berhak memasukkan ke aktivitasnya di sini Bapak. Iya. Walaupun 1 bulan ya. Nah, misalkan karena pilihannya 1 sampai 3 tahun ya isi aja 1 sampai 3 Oh tahun gitu gitu ya. ya. Bapak tetap masukkan ini kan ada bulannya gitu kan periodenya. Nah, ini juga Iya. bisa masih Bapak isikan walaupun sebulan itu nggak jadi masalah Bapak. Yang penting nanti Bapak upload buktinya Bapak. Oh Nah, iya ini betul. dokumen pendukung, kemudian nanti Bapak pilih klaim kompetensinya gitu Pak. Oh 1.3 Pak ya. Ya, yang 3 Pak. Oh Romawi yang 3 tiga saja ya. Pak. Ah, sih, betul. Oh yang 3 Ini saja. ah, PV profesional. Nah itu terkait nanti kalau pembagiannya langsung 1 sampai 3 tahun ini atau dia dipecah lagi Pak? Karena kan kalau beda-beda pekerjaan bulan ini beda, bulan depan ini beda, oh, 3 bulan, tapi anunya satu gitu loh Pak, SK-nya satu, dipecah saja Bapak. pecah ya, Ya, iya baik, dipecah aja. begitu. Lebih baik lebih banyak poinnya karena kan setiap pekerjaan itu kan apa ya kompetensinya berbeda Bapak ya. Betul, betul Kemudian ya, nanti klaim tugasnya, ini klaim tugasnya juga akan berbeda Bapak. Klaim iya, kompetensinya akan beda-beda. iya, Sayang kalau misalkan Bapak cuma tulis selama misalkan saya kerja di Poltek ini dari 2015 sampai sekarang 7 tahun saya buat cuma 7 tahun aja. Ini sangat rugi sekali gitu kan. Pak Padahal di ya, dalamnya tuh banyak pekerjaan kecil-kecil yang rumit sekali gitu ya. Sayang kalau kompetensinya tidak diklaim gitu ya. iya, Begitu iya, iya. Bapak. Baik, Pak.
mau dirubah lagi nih Pak, dan masukin semua di Siap. 1.6. Boleh, boleh. Oke, Masih terima ada waktu, kasih. Pak. Sama-sama, Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang lain? Jadi kalau lebih jelasnya bisa bimbingan ke dosen pembimbing ya Bapak Ibu ya. Karena termasuk salah satu tugas tanggung jawab pembimbing, yaitu membimbing Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan seperti ini ya. Kemudian apakah sudah benar gitu ya pengisiannya. Nanti jangan sampai salah poinnya gitu ya. Nah, nanti bisa dibantu oleh pembimbing yang sudah dibagikan gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Karena baterai saya juga mau habis. Ada lagi pertanyaan atau bagaimana? Pak Oktav izin tanya Pak, Ya, Oh ya, silakan Pak. Lalu, sedikit aja terkait yang sertifikat kompetensi. Nah, eh, untuk case-nya saya, kami ada sertifikat kompetensi sebenarnya kan, cuman memang bukti fisiknya itu waktu itu sampai sekarang belum saya ambil. Eh, tapi bukti kelulusannya ada di pengumuman kelulusan kompetensi itu. Nah, menggunakan bukti pengumuman kelulusan itu apakah cukup atau gimana Pak Oktav? diperbolehkan Bapak. Nanti Bapak upload aja yang sudah ada. Nah, Oh, berarti memang tanpa yang fisik itu juga nggak apa-apa ya? Bisa ya, dengan bukti oke. Yang ada nanti Bapak, kalau memang ada lagi sudah keluar, nah, nanti juga bisa diupload. Nah, ini seperti saya kemarin juga TOT ini juga lama Pak, hampir setahun keluarnya. Nanti boleh menunggu sambil Bapak isi ya, sambil diisi nanti kalau sudah muncul boleh diedit lagi gitu ya Bapak ya. Kalau Oke, memang belum ada ya udah di-upload buktinya kemarin udah lulus, nah itu boleh aja gitu ya. oke, siap. Nah, Terima kasih banyak. ya sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, Maaf, kalau ya ada Mas Pak satu Abdi, Mas. Saya tadi silakan. baru buka yang apa tadi? Yang mana tadi ya? Saya ada buka di asesmen ketiga. Asesmen 3 itu kalau saya buka itu tadi ada muncul lembar pernyataan publikasi. Ya kan? Dan saya baca di sini Ya, menyatakan kita menyampaikan satu set tugas akhir skripsi atau artikel penelitian dengan judul dan sebagainya. Ini yang mana Mas yang ya, kalau kita yang RPL ini Mas? yang dimaksud ini sebenarnya formatnya sesuai dengan ISO atau standar yang ada di P4M ya Bapak Ibu ya di Politeknik ya. Jadi format kami ini sama semua gitu ya. Intinya sama semua. Kalau yang dimaksud di sini naskahnya ini berupa portofolio Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi karena tugasnya kelas RPL atau PSPBI gitu ya, tugas akhirnya berupa tadi CV, portofolio, kemudian ada PPT ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Ya, dimaksudkan seperti itu ya Bapak Ibu. oh begitu ya. Jadi Itu bukan Bapak Ibu. bukan saya bingung di sini kan harus tugas akhir, skripsi, Iya, artikel betul. penelitian dan kan Ah, jadi bingung. Berarti yang kita tampilkan tadi Mas ya? ya betul Pak. Yang diupload di CV tadi Pak. Iya ya. Oke Mas, thank you Mas ya. CV. Sama-sama Bapak. Oke. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu tanda tangan gitu ya. Instansi perusahaan, tempat pengambilan data, misalkan Bapak kerja di mana? Misalkan saya kerja di Poltek ini. Nah, data Poltek ini boleh di-share nggak Ya. di atau rahasia gitu kan? Kalau memang tidak boleh ya sudah tidak dipublikasikan gitu kan. Tapi tetap ini tempat Bapak Ibu kerja gitu ya, atau datanya di mana gitu ya. Kalau misalkan kemarin ada pertanyaan, Pak, saya sudah tidak bekerja di tempat itu, misalkan sudah lost kontak atau perusahaannya sudah bubar, Bapak gitu ya. Iya Bagaimana? benar. Nah, ini bisa diwakili oleh dosen pembimbingnya Bapak gitu ya. Nah, Oke. ya, jadi dosen pembimbing bisa dua kali sana kiri ya. Begitu Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Baik. Nah, izin Pak, Kalau ya, sedikit lagi. Maaf Pak Pak. Pak Bambang. Gitu. Untuk Pak Bambang portofolio dulu. tadi kita buat PPT juga Pak, rangkuman dari kegiatan kita yang ada di kantor gitu. Bisa juga Pak? Ya, jadi kalau PPT kemarin portofolio
kegiatan Bapak di kantor bagaimana kan sesuai dengan arahan pembimbing juga ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti Bapak diskusikan juga dengan pembimbing gitu ya. Baik Ya, Pak Pak. Bambang. Bu Samaria. Mungkin mempertegas lagi Pak, izin Pak, yang tadi mengenai checkpoint yang ini yang ada yang sedang tampil Pak, pernyataan publikasi mahasiswa ini Pak. Ya. Tadi kan dikatakan ada disebutkan portofolio, PPT, dan satu lagi tadi apa? Itu apakah kita rubah Pak di checkpoint ini Pak? Oh, enggak Pak. Enggak Ibu. Tidak usah dirubah. Nanti Ibu tinggal pilih aja. Jadi kalau memang sudah boleh, karena kan tidak ada yang rahasia, itu boleh di Ya. tentang yang atas saja. Kemudian kalau misalkan tidak boleh sama sekali dipublikasikan, nah, maka Bapak Ibu bisa pilih yang paling bawah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Oh, berarti ini memastikan kita mengizinkan yang mana gitu Pak ya? iya, Jadi betul tidak Bapak perlu Ibu. rubah data Pak ya? Oke, baik. Tidak Terima perlu kasih Pak. dirubah. Ini karena template dari P4M gitu ya. Jadi kayak apa Ya, standarnya ya Bapak Ibu ya. ya. Terima kasih Pak. Absensinya ya sama-sama Ibu. Absensinya tidak ada Pak Bambang gitu ya. Jadi kita apa ya istilahnya. Kalau yang nggak hadir ya saya kira rugi sendiri gitu ya. Jadi kita apa ya lebih ke bermanfaatan waktu kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak hadir karena kesibukan sendiri ya sudah. Kalau Bapak Ibu juga bisa diskusi dengan pembimbing juga sama saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu bagaimana? Sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi lebih Pak, lanjut. Pak satu Ya, Pak. ya Ibu. Kalau untuk yang profesi Pak, saya yang 3 itu Pak apa? Profesi ya, profesi kualifikasi Tiga. profesional itu kan misalnya sebagai katakan kepala program studi gitu. Nah di situ tuh ada nilai proyek, nilai tanggung jawab tuh diisi apa ya Pak? Kalau di Ini Ibu sama seperti istilahnya apa ya? Ini kan tidak bernilai ya Ibu ya. Tidak ya bisa mendeskripsikan atau apa ya? Menganalisa nilainya berapa. Nanti kosongnya jadi aja ya Pak sebenarnya ya. Ibu ini ya bisa bebas Ibu isi aja nggak apa-apa. Oh, diisi Misalkan aja. kalau misalkan Ibu ya, misalkan ada nilai tunjangan. Nah, ini saya kasih contoh aja, tapi kan karena saya Ya, juga bukan tim penilai gitu ya, tapi saya kasih ya. gambaran simulasi saja Bapak Ibu ya. Misalkan ada nilai tunjangan, Ibu bisa kasih apa nilai tunjangannya aja. Jadi selama berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala program gitu ya. Terus nanti bisa dikalikan gitu ya. Termasuk nilai tanggung jawab itu juga sebenarnya ini tidak ada standarnya Ibu ya. Jadi bebas Ya, saja yang penting Ibu kayak isi. evaluasi gitu ya Pak ya. Boleh Ibu. Terus Seperti kalau itu Ibu. SDM juga dituliskan gitu ya Pak ya. Ya Pak. Iya betul SDM ini berapa orang kan bisa disampai. Kalau KPS sama Kajur kan mungkin Kajur banyak sekali, wah sangat banyak bisa gitu ya. Kalau KPS agak banyak nih, diisi banyak boleh gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Ya terima kasih. Ya sama-sama Bu Dewi. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah kita melakukan tadi istilahnya apa asesmen gitu ya. Ada asesmen 1, 2, 3. Kemudian dari penilaian, bobot penilaian seminar dan portofolio keinsinyuran, kemudian diskusi terkait FAIP, Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya nanti Bapak Ibu boleh melakukan bimbingan dengan pembimbing masing-masing gitu ya. Saya ucapkan terima kasih lagi setelah Bapak Ibu mengikuti sampai jam saat ini gitu ya 8.25. Kemudian saya sampaikan mohon maaf bila ada salah kata. Bapak Ibu sekalian, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat malam. banyak. Sama-sama Bapak Ibu.